Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Agustina, NIM J1A11868, kelas R2. Saya akan presentasi mengenai pengaruh lama penggorengan terhadap karakteristik sensori keripik bayam. Jadi, baik pasar tradisional maupun pasar swalayan. Hanya juga oleh semua lapisan masyarakat karena relatif murah. Juga meningkatkan kebutuhan terhadap produk olahan yang dapat menjadi nilai tambah dari komoditi BEM tersebut. Jadi perlu untuk mengetahui bagaimana pengolahan yang tepat agar menghasilkan produk keripik bayam dengan kualitas tinggi. Hipotesis, lama penggorengan mempengaruhi karakteristik sensori keripik bayam. Tujuan, 1. Mengetahui proses pengolahan bayam menjadi keripik. 2. Menentukan lama penggorengan yang dapat menghasilkan produk keripik bayam dengan kualitas mutu baik. Manfaat, 1. Memberikan pengetahuan tentang pengolahan bayam menjadi keripik. 2. Memberikan informasi bagaimana pengaruh lama penggorengan terhadap kualitas mutu keripik bayam. Analisis SWOT, internal dan eksternal. Internal ada kekuatan, 1. Bahan baku mudah didapatkan. SWOT sama analis ekonomi di skip aja sayangnya. Tadi sudah saya sampaikan. Metodologi, ada alat, wajan, spatula, kompor, wadah, sendok, seringan, baskom, bahan, daun bayam, tepung beras, tepung jagung, minyak, air, penyedap rasa, garam, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan putih telur. Pembuatannya, pembuatan adonan itu pencampuran bahan-bahan, kemudian pencelupan bayam ke dalam adonan, kemudian minyak dipanaskan lalu dilakukan penggorengan, yang terakhir dilakukan penirisan. Rancangan percobaan dan metode analisis. Rancangan percobaan yang digunakan rancangan ASL lengkap dengan faktor lama penggorengan, perlakuan P1 2 menit, P2 5 menit, dan P3 8 menit. Variabel yang diamati meliputi warna, nilai LAB, aroma, rasa, tekstur atau kerenyahan, dan tingkat kesukaan. Pengujian menggunakan 5 orang panelis dengan skala 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 biasa saja, 4 suka, dan 5 sangat suka. Kemudian hasil dan pembahasan, pada perlakuan 1 itu didapatkan warna kekuningan dengan aroma wangi yang khas, rasa yang kurang gurih, dan tekstur yang kurang renyah. Pada P2, warna yang didapatkan kuning kecoklatan, aroma yang khas, rasa gurih, dan tekstur yang renyah. Pada perlakuan P3, warna yang didapatkan kecoklatan, aroma yang khas, rasa yang gurih, dan tekstur yang renyah. Warna, jadi semakin lama penggorengan, maka produk yang dihasilkan akan semakin berwarna gelap karena adanya reaksi browning serta pengaruh bahan baku dan adonan. Kemudian aroma yang timbul karena adanya proses penggorengan dan senyawa volatil yang ikut menguap. J. Rasa gurih karena adanya protein yang terhidrolisis, juga lemak, serta bahan tambahan lain. Juga proses penggorengan yang memberikan rasa khas pada produk. Terakhir, tekstur atau kerenyahan. Jadi semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam menggoreng, maka akan semakin banyak air yang dapat dikeluarkan dari bahan sehingga kerenyahan keripik akan meningkat. Pada penilaian warna nilai LAB, di sini dapat dilihat bahwa nilai L atau kecerahan itu paling tinggi pada perlakuan P1. Kemudian nilai A itu perlakuan P1 dan P2, produk cenderung berwarna kehijauan, sedangkan P3 produk cenderung berwarna kemerahan. Pada nilai B, produk cenderung berwarna kekuningan. Kemudian hasil kesukaan pada P1, warna 4,4, aroma 4,4, rasa 3,6, tekstur 3, keseluruhan 4,2. Pada P2, warna yang didapatkan 4,6, aroma 4,6, rasa 4,4, tekstur 4,2, dan keseluruhan 4,6. Pada P3, warna 2,6, aroma 3,8, rasa 3,2, tekstur 3,8, dan keseluruhan 2,8. Biaya produksi dengan total 512.500, dengan 1 kali produksi dapatkan 4 bungkus, dan harga jual per bungkus 15.000. Keuntungan yang didapatkan dalam 4 bungkus tersebut itu 21.000. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lama penggorengan mempengaruhi karakteristik sensori keripik bayam dan didapatkan produk terbaik yaitu P2 dengan lama penggorengan 5 menit berdasarkan pengamatan dan uji kesukaan. Warna yang didapatkan kuning kecoklatan
dan aroma khas produk goreng, rasanya gurih, teksturnya renyah, dan skor uji rata-rata paling tinggi pada P2. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama penggorengan ya. Kenapa rentangnya sampai 3 menit gitu ya? Makanya gosong ya. Maunya kita lebih singkatin lagi kemarin waktunya. Ya. Iya, Bu. Mungkin yang baik itu 4 menit kali ya. Ya, karena kan kayaknya yang 5 sudah agak coklat juga ya. Oke, selanjutnya siapa? Ingat ya, yang SWOT-nya sama analisis ekonominya nggak usah dipresentasikan ya, kita skip aja, nggak apa-apa. Siapa tadi? Nggak ada. Ratna Rahayu, Aida, Khairul Imam. Ya, silakan. Ya, silakan langsung tampilkan saja slide-nya dari orang-orang yang sudah saya sebutkan namanya. Siapa duluan? Nggak apa-apa. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rahyu Suseno yang sudah memberikan saya izin untuk mempresentasikan hasil dari proposal saya dengan judul Pengaruh Jenis Perlakuan Terhadap Karakteristik Lapel Labu Kuning atau Cucurbita moscata. Baiklah, perkenalkan nama saya Novita Sri Rahayu dengan NIM J1A118083 dari kelas R001. Langsung saja topik pembahasan kali ini yaitu adalah pendahuluan, analisis SWOT, metode penelitian, hasil dan pembahasan, analisis ekonomi, dan kesimpulan. Nama labu kuning berubah langsung mati. Labu kuning salah satu tanaman yang mudah dalam pembibitan, perawatan, dan hasilnya cukup memberikan nilai ekonomis yang tinggi kepada masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat jenis gula yang tepat pada pembuatan lapel labu kuning. Yang kedua, untuk melihat pengaruh jenis gula terhadap karakteristik lapel labu kuning. Adapun manfaat penelitian yaitu untuk mengetahui potensi labu kuning sebagai bahan dasar dalam pembuatan lapel labu kuning, serta untuk memberikan pengetahuan tentang jenis gula yang tepat dalam pembuatan lapel labu kuning. Adapun hipotesis penelitian yaitu jenis gula berpengaruh terhadap rasa, aroma, dan karakteristik pada lapel labu kuning. Yang kedua, jenis gula terbaik pada lape dapat menghasilkan lape labu kuning yang terbaik pada karakteristik serta mendapatkan jenis gula yang dapat diaplikasikan dalam pembuatan lape labu kuning. Misalnya ke metode penelitian. Bahan yang digunakan yaitu adalah labu kuning, tepung beras, kelapa parut, gula pasir, gula aren, gula tebu, vanili, garam, serta daun pisang. Dan alat yang digunakan adalah kompor gas, panci, sendok, talenan, baskom, pisau, maupun timbangan. Rancangan penelitian. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan, yaitu membandingkan antara gula pasir, gula aren, serta gula tebu. G1 gula pasir dengan 1000 gram adonan, G2 gula tebu dengan 1000 gram adonan, dan G3 gula aren dengan 1000 gram adonan. Pelaksanaan penelitian. Pertama, labu kuning, setelah itu dikupas, dipotong, kemudian dicuci dengan air mengalir, kemudian direbus, ditiriskan. Setelah itu, proses pembuatan labu kuning tanpa gula. Yang pertama, labu kuning dihaluskan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan 1 kilo tepung beras, kemudian ditambahkan kelapa parut, garam, dan sedikit vanili. Kemudian adalah proses pembuatan adonan lapel labu kuning dengan menggunakan gula. Yang pertama, adonan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dengan 1000 gram adonan. Perlakuan pertama ditambahkan gula pasir, perlakuan kedua ditambahkan gula aren, perlakuan ketiga ditambahkan gula tebu, kemudian dicampurkan hingga merata, kemudian dibungkus dengan menggunakan daun pisang dan dikukus. Metode analisis yang digunakan ini uji organoleptik dilakukan dengan skala kesukaan terhadap lapel labu kuning.
Nah, kemudian berikut ini adalah hasil dari lape labu kuning. Nah, untuk LAB1 dengan penambahan gula pasir yaitu dengan kode warna E0 B131 dengan deskripsi warna oranye terang. Kemudian LABG2 atau gula tebu kode warna 8E6628 dengan deskripsi warna oranye tua atau warna kecoklatan. LABG3 atau gula aren dengan 1000 gram adonan kode warna 735127 deskripsi warna orange sedang gelap maupun hampir kecoklatan. Nah, kemudian uji organoleptik. Di sini pada perlakuan dengan beberapa jenis gula yaitu hanya berpengaruh terhadap warna. Untuk G1 warnanya kuning pekat, untuk G2 warnanya kuning kecoklatan, G3 warnanya coklat pekat. Untuk rasa dan aroma tekstur semuanya sama. Nah, baiklah dari penjabaran tadi dapat disimpulkan dari percobaan yang sudah dilakukan pada proses pembuatan lape labu kuning dengan perlakuan penambahan jenis gula, dapat disimpulkan bahwa pada uji organoleptik terjadi pengaruh berbeda nyata terhadap lape labu kuning yang dihasilkan, terutama pada parameter warna yang jauh lebih mencolok, serta untuk jenis gula yang baik terdapat pada campuran adonan dengan kode G3 atau penambahan gula aren. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Novitanya mana ya? Novita, penulisannya masih itu ya, kurang benar ya, terutama di bab 3 ya. Lalu seperti ini yang saya minta memang buat apa namanya? Tabel formulasinya ya. Tapi setiap perlakuan ada ya. Kamu kan sini nulis jumlah kan, dan itu bukan di bahan dan alat, tapi di rancang apa namanya proses di pelaksanaan penelitian biasanya letaknya ya. Terus rancangan juga biasanya nggak ditabelkan seperti ini ya. Nah, jadi banyak banget kamu buat sampai 2 kilo ya. Kamu mau jualan? Kayak mana? Yang mana yang benar yang kamu kerjain? Halo Novita, yang kamu kerjain sebenarnya berapa banyak satuan percobaan itu ya, satu formulasi itu, satu perlakuan itu berapa banyak kamu kerjainnya? 1 kilo, Bu. 1 kilo apanya? Gulanya. 1 kilo adonan yang udah jadinya. 1 kilo terakhirnya, 1 kilo akhirnya kan? Iya, adonan yang untuk... Nah, makanya kenapa di sini labu kuningnya 2 kilo, tepung beras 1 kilo, itu maksudnya semua yang dibutuhkan. Itu bahan yang digunain tuh segitu, Bu. Iya, coba kamu tengok lagi. Yang slide kamu tadi, nggak usah ditampilin juga nggak apa-apa. Ya, gula pasir 1000 gram adonan, maksudnya apa itu? Berapa banyak gula pasir yang... Jadi kamu kalau mau perlakuannya gula pasir, apa beda gula pasir sama gula tepung? Gula pasirnya itu 200 gram, Bu. Tapi dengan 1000 gram iya, adonan. jumlahnya sama kan? Antara gula pasir, gula tebu, sama gula aren itu sama kan jumlahnya yang kamu gunakan? Iya, Bu. Iya, sama. Jadi nggak usah di 1000 gram adonan, 1000 gram? Nggak. Pokoknya kamu baca lagi, kamu tengok lagi, pasti kamu pusing. Apa maksudnya? Ya, saya nggak paham ini bagaimana kamu mengerjakannya. Nih ya. Nih, tadi kamu bilang adonannya di akhirnya jadi 1000 gram kan? Kenapa di proses pengerjaannya 2 kilo terus dicampurkan lebih kurang 1 kilo tepung beras? Ya kan berarti 3 kilo kan adonan kamu nih ya, makanya juga jadi nggak jelas ya, pengerjaannya nggak jelas ya. Gambar lapenya ada tadi di slide-nya.
Nggak nampak Ada, saya. Bu. Ada ya. Lapek Di labu. khas. Lapek labu ya. Kalau ada orang Aceh sini. Ada orang Aceh? Siapa orang Aceh? Kalau di Aceh kita punya namanya, tapi dia bukan iya sih kayak lapek, ya tapi daun pisangnya dia pakai daun muda, ya namanya timpan. Ada yang pernah tahu? Nah itu dari labu ya Novita ya. Ya jadi timpan namanya, tapi pakai isian, pakai inti. Ini pakai isian nggak? Enggak ya. Enggak, Bu. Oke, jadi kayak lapek ubi itu ya. Oh, cantik ya. Gula yang mana yang enak jadinya? Biasanya Dengan gula aren, Bu. biasanya nggak enak kalau gulanya sendirian, enggak. Gula aren tapi harus dikasih gula putih untuk menegaskan rasa biasanya. Ya, jadi kalian kalau mau buat apa-apa itu nggak bisa pakai gula tunggal itu nggak gigit, nggak keluar rasanya. Ya kalau gula putih aja mungkin nggak dapat warnanya, nggak dapat aromanya gitu ya. Makanya gula aren lebih aroma, lebih enak. Tapi dikasih gula putih lagi baru enak tuh nanti ya. Jadi yang enak gula aren. Gula tebu ini apa maksudnya ya? Gula merah tapi yang dari tebu gitu ya? Gula merah ya? Iya, Bu. Ya, gula merah kan ya. Soalnya kamu bilang gula tebu, gula pasir itu juga dari tebu ya. Ya, jadi itu dia. Oke, next siapa tadi? Tunggu sebentar ya.